Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Delvina Sari dengan NIM 1122210383. Di sini saya akan mempresentasikan materi optimalisasi ekonomi dan analisis perilaku konsumen. Sebelumnya saya mohon izin kepada Ibu Purwanti selaku dosen ekonomi manajerial. Di sini saya akan mempresentasikan materi tersebut. Yang pertama ada optimalisasi ekonomi. Optimalisasi ekonomi adalah proses mencapai tingkat efisiensi tertinggi dalam mencapai alokasi sumber daya ekonomi untuk memaksimalkan produksi barang dan jasa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini melibatkan penggunaan sumber daya yang efisien, peningkatan produktivitas, dan distribusi hasil secara adil. Kemudian ada konsep-konsep dalam optimalisasi ekonomi. Yang pertama ada efisiensi, yaitu mencapai hasil maksimal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal. Kemudian ada distribusi, yaitu memastikan bahwa hasil ekonomi didistribusikan secara adil di antara anggota masyarakat. Yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi, yaitu meningkatkan output ekonomi secara berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas dan investasi. Kemudian ada stabilitas, yaitu mempertahankan stabilitas ekonomi termasuk stabilitas harga dan keuangan. Kemudian ada inklusi, yaitu memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki akses yang adil dan kesempatan dalam partisipasi ekonomi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi ekonomi. Yang pertama ada ketersediaan sumber daya, yaitu ketersediaan sumber daya dan alokasi daya seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi sangat mempengaruhi kemampuan untuk mencapai efisiensi ekonomi. Kemudian ada kebijakan pemerintah, kebijakan fiskal, dan moneter, perdagangan, dan regulasi lainnya dapat mempengaruhi perilaku ekonomi dan efisiensi alokasi sumber daya. Yang ketiga ada infrastruktur, yaitu ketersediaan infrastruktur yang memadai seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi sangat penting dalam meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi. Selanjutnya ada kualitas tenaga kerja, keterampilan, pendidikan, dan kesehatan tenaga kerja berperan penting dalam produktivitas dan efisiensi ekonomi. Selanjutnya ada kondisi pasar, yaitu persaingan pasar, tingkat permintaan dan penawaran, serta keadaan ekonomi global dapat mempengaruhi efisiensi alokasi sumber daya. Selanjutnya ada metode optimalisasi ekonomi, yaitu ada analisis marginal, adalah membandingkan perubahan keuntungan atau kerugian tambahan dari suatu tindakan atau keputusan. Selanjutnya ada analisis cost benefit, yaitu menganalisis manfaat dan biaya dari suatu tindakan atau proyek untuk menentukan apakah memanfaatkannya melebihi biaya. Yang ketiga ada model matematika dan statistik, yaitu penggunaan model matematika dan statistik untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel ekonomi dan mengoptimalkan keputusan. Selanjutnya ada program linier, yaitu metode matematis untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dengan meminimalkan atau memaksimalkan konstituen tertentu yang dibatasi oleh kumpulan kendala linier. Mungkin itu dari materi optimalisasi ekonomi. Kemudian ada materi selanjutnya, yaitu analisis perilaku konsumen. Analisis perilaku konsumen adalah proses memahami bagaimana individu dan kelompok dalam membuat keputusan dalam memilih, membeli, menggunakan, atau membuang barang dan jasa. Ini melibatkan studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen, seperti preferensi pribadi, faktor ekonomi, sosial, budaya, maupun psikologis. Analisis ini sangat penting bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan memahami tren dalam pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi analisis konsumen, yaitu ada yang pertama faktor demografis, seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan status sosial ekonomi. Kemudian ada faktor psikologis, yaitu termasuk motivasi, persepsi, sikap, dan kepribadian individu. Yang ketiga ada faktor sosial dan budaya, yaitu nilai-nilai, norma, dan budaya yang mempengaruhi perilaku konsumen, serta pengaruh dari kelompok sosial dan referensi. Kemudian ada faktor ekonomi, yaitu seperti pendapatan, harga barang, dan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi daya beli konsumen. Yang terakhir ada faktor pemasaran,
yaitu seperti promosi, distribusi, dan penentuan harga barang dan jasa yang mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk. Kemudian ada teori perilaku konsumen, yaitu studi tentang bagaimana orang-orang membuat keputusan pembelian dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut. Proses keputusan konsumen yaitu tahap-tahapan yang diambil individu dalam memilih, membeli, dan menggunakan produk ataupun jasa. Segmentasi pasar yaitu pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik demografis, perilaku, ataupun psikografis. Kemudian ada strategi pemasaran, yaitu bagaimana perusahaan menggunakan wawasan perilaku konsumen untuk merancang produk, harga, promosi, dan distribusi. Kemudian yang terakhir ada perilaku konsumen digital, yaitu studi tentang perilaku konsumen dalam konteks online, termasuk pembelian online, interaksi, media sosial, dan pengaruh influencer. Mungkin itu saja presentasi dari materi ini. Sebelumnya saya berterima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Itu saja. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.